Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira Simbolon dengan NPM 18150101. Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, mata kuliah pengambilan sistem pendukung keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan di mana pertanyaan nomor 1, jelaskan secara ringkas menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Yang dimana menurut pendapat saya yaitu menurut pemahaman saya tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan dimana secara dasarnya sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu untuk menunjukkan atau memberikan kemampuan pemecahan seperti kemampuan masalah maupun kejanggalan yang terjadi untuk pengkomunikasian dengan kondisi semi terstruktur dan terstruktur. Dan SPK ini bertujuan untuk menyediakan di mana SPK ini menyediakan informasi, membimbing sekaligus untuk memberikan produksi serta seperti contohnya untuk mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat mereka melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan bagus. Dan kemudian soal nomor 2 di sini saya akan jelaskan di mana gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Menurut pendapat saya kerangka kerja pendukung keputusan itu di mana didahului dengan sistem pengambilan keputusan atau SPK, yang mana bisa disingkat kalau menggunakan bahasa Inggris adalah DES. SPK pengambilan keputusan ini disebut juga dengan DSS dalam bahasa Inggris. Jadi DSS atau SPK ini adalah sebuah sistem yang memberikan pertimbangan kepada bagian manajer sampai ke direktur atau pemilik saham dalam perusahaan. Contohnya dalam perusahaan untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dan perusahaan atau bisnis lainnya. Kemudian nomor 3 soalnya yaitu pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan peribat. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di mana kita buat sebuah perusahaan toko buku online, yaitu ingin mulai menjual produknya secara internasional. Perusahaan produk ini mereka ingin menjual perusahaan bukunya internasional secara produksi secara internasional, tapi ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya ini secara internasional ini akan menjadi keputusan bisnis yang lebih baik untuk meningkatkan perusahaan tokonya. Kemudian perusahaan tersebut untuk dapat menggunakan DSS untuk mengumpulkan informasi dari sumber daya sendiri. Sumber daya sendiri ini maksudnya untuk menggunakan tools. Kita menggunakan tools dan seperti OLAP untuk bisa kita menentukan apakah perusahaan kita ini memiliki kemampuan atau potensi kemampuan untuk mengembangkan usahanya, seperti usaha toko tadi, bagaimana kita untuk bisa mengembangkan tokonya tadi, mengembangkan perusahaan toko kita. Dan juga dari sumber eksternal seperti data industri, baik datanya baik dari dalam dari luar, kita harus mengembangkan potensi perusahaan toko kita, baik untuk menentukan apakah memang ada peminatan untuk bertemu atau keputusan antara pihak yang berwajib. Yang nomor 4 soal yang terakhir yaitu di mana para manajer
soal nomor 4, para manajer membuat berbagai keputusan dalam proses pemecahan masalah, di mana keputusan tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan para manajer, yaitu di mana soal nomor 4, yaitu soal nomor 4, jelaskan secara ringkas kesimpulan dari makalah saudara. Kesimpulan dari makalah saya ini yaitu karena saya membuat contohnya sebuah perusahaan toko, jadi kesimpulannya itu para manajer membuat berbagai keputusan dalam pemecahan masalah di mana keputusan tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan lainnya, perusahaan kita sendiri. Para manajer membuat rangkaian seperti rangkaian meta konsep keputusan dalam proses menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah perusahaan yang kita kembangkan, seperti perusahaan yang sudah saya buat, contohnya yang saya buat perusahaan toko buku. Kemudian kesimpulan makalah saya buat ini adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, kenaikan perusahaan toko dengan metode analitik. Saya buat analitik hierarki. Proses dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan. Dalam prosesnya ini kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kemudian soal nomor 5, jelaskan secara ringkas mengenai contoh peran sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu soal nomor 3 tadi hampir sama. Jadi jawaban saya adalah pengambilan untuk contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti pengumpulan data dari berbagai sumber, data penjualan, data inventory, data suplemen, data riset atau itu kita mengatur sebuah pengumpulan data kita dalam sebuah bisnis atau perusahaan toko kita. Kemudian pasar kita itu baik internal maupun eksternal seperti tadi, kita pasar dan lain-lain. Dan kemudian penghormatan dan penggunaan data, penghormatannya dan penggunaan data dalam suatu perusahaan kita yang telah kita buat. Kita harus membuatnya dalam penghormatan data dan mengisi datanya untuk agar melancarkan semua sistem pengaturan kita. Kemudian pengembangan format untuk pembuatan laporan dan analisa. Kita harus membuat laporan, kita harus membuat laporan kita tentang perusahaan kita atau toko kita, dan kemudian kita analisa atau analisis berbasis pengambilan keputusan. Dengan menggunakan metode sistem keputusan ini, kita bisa mengembangkan perusahaan atau bisnis toko kita. Kemudian perangkat dan aplikasi yang serba bisa dan mampu memberikan pelaporan, monitoring, dan analisa terhadap data. Baiklah, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.